Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sanjaya Retail? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita atas segala nikmat dari Allah yang diturunkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini tim Sanjaya Retail sedang berada di kota Bojonegoro, Kecamatan Ngasem. Ini buat teman-teman yang berada di Kecamatan Ngasem dan Bojonegoro. Apa kabar sobat Sanjaya Retail yang ada di sekitar Bojonegoro, baik di Tuban, Blora maupun di sekitarnya? Apa kabar? Salam kenal dari saya. Teman-teman, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada dan sedang melakukan kegiatan grand opening di toko Almiramat. Jadi toko ini, kalau mungkin teman-teman tahu, tepatnya di Kecamatan Ngasem dan berada di tengah pemukiman warga. Apa yang menarik di toko ini, teman-teman, sehingga pada pagi hari ini kita buka tadi jam 9, antusias konsumen luar biasa sekali. Banyak yang penasaran dengan toko yang sudah kita desain dan kita siapkan, baik penasaran promosinya, baik penasaran dengan potongan harga dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin coba membahas terkait konsep toko yang kita berikan kepada konsumen di toko Almiramat. Mari ikut saya ke dalam. Teman-teman, kita desain toko ini sesederhana mungkin, namun tidak kita tinggalkan konsep minimarketnya. Jadi memang tujuannya kita buatkan konsep sesederhana ini supaya apa? Supaya budget atau modalnya tidak terlalu banyak di aset minimarketnya, teman-teman. Nah, salah satu konsep yang kita siapkan, yang kita berikan tanpa adanya kaca untuk toko Almiramat. Jadi kita tanpa ada kaca di toko ini supaya apa? Supaya kita hemat biaya di aset minimarketnya, dan kita juga bisa hemat di biaya operasionalnya. Bukankah ketika kita tidak pakai kaca, itu juga kita tidak perlu pakai AC? Ya, artinya apa? Ketika kita tidak pakai AC, biaya operasional untuk listrik tentunya bisa lebih hemat. Beda kalau misalkan kita mau pakai AC atau mau pakai kaca, pasti pakai AC. Jadi kita hanya pakai kipas angin saja, teman-teman. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Teman-teman, toko ini berukuran 12 meter kali 6 meter. Namun yang kita pakai untuk area penjualan hanya 9 meter kali 6 meter saja. Sisanya kita pakai untuk gudang. Nah, konsep yang kita berikan, yang tadi saya sampaikan, sangat sederhana sekali. Tidak ada kaca di dalam sini. Tidak ada kaca dan tidak ada sekat gudangnya juga. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada sekat gudang, ini hanya pembatas rak saja. Jadi makanya kita konsep sesederhana mungkin supaya budgetnya untuk aset minimarket tidak terlalu bengkak. Dan satu lagi, teman-teman, kita nggak pakai neon box sama listlang, kita hanya pakai NMT saja supaya budget untuk aset minimarketnya bisa kita maksimalkan di barang dagangannya. Ya, teman-teman bisa lihat antusias konsumennya. Sejak pagi tadi sampai sekarang antusias konsumen luar biasa sekali. Kenapa saya lebih senang atau lebih menyarankan buka minimarket di tengah perkampungan, teman-teman? Beginilah kondisinya ketika teman-teman bisa buka minimarket di tengah perkampungan. Antusiasnya luar biasa sekali. Dari pagi ketika kita buka sampai dengan siang ini, alhamdulillah
toko masih ramai. Bahkan telur yang kita siapkan tadi kurang lebih ada 20 kilo, lebih ya, 20 kilo lebih, habis semuanya. Minyak goreng yang kita sediakan untuk promosi habis semuanya. Beginilah kondisi toko di pemukiman kalau grand opening. Makanya saya sering menyarankan, silahkan jangan pernah ragu untuk membuat toko di tengah pemukiman, karena saya beberapa kali mengalami kondisinya luar biasa sekali daripada di pinggir kota atau di pinggir jalan raya. Artinya apa? Artinya potensi di tengah pemukiman ini sangat luar biasa sekali, dan ayo silahkan ramaikan pemukiman kita dengan minimarket lokal atau minimarket mandiri. Jangan sampai minimarket nasional masuk di tengah pemukiman sebelum jangan sampai minimarket nasional masuk ke tengah pemukiman. Makanya sebelum minimarket nasional ini masuk, ayo kita bareng-bareng buat minimarket di tengah pemukiman supaya bisa memberikan manfaat buat orang-orang sekitar sini. Nggak harus ke kota, namun sudah kita sediakan kebutuhan Anda di tengah pemukiman. Teman-teman, perlu saya sampaikan kembali, terkait modal ini hanya 200 juta saja sudah cukup. Aset minimarketnya kemarin belanja di tempat kami hanya 75 juta saja, meliputi semua perlengkapan kecuali neon box sama lisplang, dan meja kasirnya kita pilihkan yang lebih kecil karena tokonya sedikit untuk ini ya, apa namanya, kenapa kita pilihkan lebih kecil, supaya budget di aset minimarketnya tidak terlalu besar. Terus kemudian kita pakai komputer juga cuma satu saja. Jadi benar-benar untuk modalnya kita maksimalkan di barang dagangan saja. Nah, berapa barang dagangan yang sudah kita sediakan di sini? Total barang dagangan sebelum kita buka 129 juta. Artinya teman-teman cukup butuh atau cukup menyiapkan uang 200 juta saja sudah bisa buat minimarket di tengah pemukiman dengan ukuran toko 12 meter kali 6 meter. Menarik bukan? Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah jauh ke konsep ini, saya akan sedikit menceritakan atau akan memberikan gambaran terkait teman-teman yang ingin membuka minimarket di tengah pemukiman, baik di tengah pemukiman atau di pinggir jalan raya. Teman-teman, sebelum teman-teman buka minimarket, ada yang mungkin perlu teman-teman garis bawahi, atau mungkin ada mungkin yang coba teman-teman pikirkan lagi, apa yang akan teman-teman tonjolkan di toko teman-teman, atau bahasanya bukan ditonjolkan namun akan jadi barang yang kita jual itu ada salah satu item yang kita jual memang benar-benar murah dan sangat dibutuhkan semua orang, banyak orang. Nah, salah satunya teman-teman, pada toko ini Almiramat kita tonjolkan, kita unggulkan, kita informasikan ke semua warga terkait apa item yang benar-benar murah di toko ini. Teman-teman tahu, kita menyediakan LPG 3 kilo hanya 16.000 saja. Jadi teman-teman, LPG 3 kilo itu menjadi barang unggulan di toko ini. Teman-teman bisa cek, silahkan di kanan kiri toko teman-teman, LPG 3 kilo dijual berapa sekarang? Kita hanya jual 16.000 saja. Terus pertanyaannya, kenapa toko ini bisa menjual LPG hanya 16.000 saja? Jadi teman-teman, toko ini menjadi salah satu toko agen LPG di daerah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Kota Bojonegoro. Bagaimana cara mendapatkan LPG 3 kilo yang harganya cuma 16.000 saja? Tentunya teman-teman bisa mendaftarkan diri ke pangkalan terdekat di daerah teman-teman sendiri. Jadi saya akan sedikit cerita teman-teman. Toko ini sebelum menjadi agen, kita sempat mendaftarkan untuk menjadi agen itu kurang lebih di 5 bulan yang lalu, sebelum toko ini mau buka.
Alhamdulillah teman-teman, dengan kemudahan Allah yang diberikan kepada Toko Almira, ketika toko ini mau buka ternyata kita di ACC sama pihak LPG-nya, sehingga kita ditunjuk menjadi salah satu agen di Kecamatan Ngasi. Kita akan disuplai 100 LPG setiap minggunya dengan harga di bawah 16.000, karena kita jual hanya 16.000 saja. Teman-teman bisa cek nanti di area sekitar teman-teman. Pasaran LPG 3 kilo sekarang kurang lebih sekitar 18.000 sampai 20.000 rupiah. Ya, nah makanya teman-teman sebelum buka silakan, apa yang mungkin bisa menjadi senjata teman-teman, senjata di toko teman-teman untuk menarik konsumen supaya dia datang ke toko kita. Salah satunya ini adalah menjadi agen LPG termurah di Kecamatan Ngasi. Ya, nah syarat dan ketentuannya seperti apa untuk menjadikan agen? Syarat dan ketentuannya silahkan teman-teman mendaftarkan di Pertamina atau di tadi yang saya sebutkan itu di LPG. Silahkan mendaftarkan di situ. Nanti biasanya teman-teman ketika mendaftar itu akan dimintain data diri, terus kemudian surat izin untuk usaha, terus kemudian lokasi, foto dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada tanda tangan kontrak di situ. Kebetulan di sini konsumen saya yang saya tangani ini, kemarin beliau membayar setiap tabungnya dan isi itu 210.000 sebanyak 100 tabung. Jadi kurang lebih konsumen saya menyiapkan uang sekitar 21 juta untuk 100 tabung, dan itu akan dikirim setiap minggu sekali. Ini menjadi salah satu poin buat kita, atau ini menjadi salah satu senjata buat toko kita untuk menarik konsumen supaya datang ke toko kita. Jadi teman-teman, begitu sedikit cerita dari menjadi salah satu agen LPG. Buat teman-teman yang ingin menjadi agen, silahkan cek PT-PT yang berhubungan dengan LPG tadi yang saya sampaikan itu ya. Teman-teman bisa mengajukan di pangkalan terdekat. Silahkan cari pangkalan terdekat teman-teman, ajukan diri ingin mendaftarkan menjadi pangkalan. Ada salah satu juga konsumen saya yang menjadi pangkalan, dan ternyata sekarang tokonya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi karena adanya salah satu senjata buat toko kita. Makanya teman-teman yang sudah buka toko namun belum punya senjata, silahkan cari senjata yang bisa menarik konsumen supaya datang ke toko. Boleh LPG, boleh popok, boleh telur, atau mungkin boleh gula, atau mungkin boleh rokok, atau mungkin boleh teman-teman yang lain yang sekiranya banyak dibutuhkan konsumen di area teman-teman semua. Baik, saya pikir cukup ya apa yang tadi saya sampaikan terkait konsep, modal, dan agen LPG. Ingin lebih detailnya seperti apa, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, dan teman-teman yang ingin request barangkali bisa saya bantu untuk buatkan konten sesuai dengan permintaan teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar, ingin saya buatkan konten apa, ingin membahas apa. Insya Allah jika saya ada waktu, saya ingin coba membuatkan konten sesuai permintaan dari teman-teman semua. Baik itu penjelasan stok opnam, baik itu penjelasan minimalisir barang rusak, baik itu penjelasan terkait omset, baik itu penjelasan terkait pengendalian yang lainnya, pengendalian toko, operasional, manajemen, dan lain-lain. Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Baik, kalau begitu buat dari saya, terima kasih banyak atas support teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua, dan saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman semua yang bermimpi ingin mewujudkan mimpinya membuat minimarket, Allah mudahkan langkah teman-teman semua untuk segera buka minimarket, dan semoga Sanjaya Retail diberikan kesempatan untuk mensupport dan membantu teman-teman semua untuk mewujudkan mimpinya membuat minimarket. Baik, saya pikir cukup. Saya Arido Sanjaya pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau mungkin salah perbuatan, baik disengaja atau tidak sengaja. Kalau itu benar, tentunya itu semua datangnya dari Allah.
Saya pikir cukup. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.